Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita bertemu kembali dalam program acara Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah resmi selama ini mengatakan bahwa Christopher Columbus lah yang menemukan daratan luas yang kemudian disebut dengan Amerika. Hal ini ternyata tidak benar, karena 70 tahun sebelum Columbus menjejakkan kaki di Amerika, daratan yang disangka India, laksamana Muslim dari Cina bernama Cheng Ho telah mendarat di Amerika. Bahkan berabad sebelum Cheng Ho, pelaut-pelaut Muslim dari Spanyol dan Afrika Barat telah membuat kampung-kampung di Amerika dan berasimilasi secara damai dengan penduduk lokal di sana. Penemu Amerika bukanlah Columbus. Penemu Amerika adalah umat Islam. Mereka menikah dengan penduduk lokal, orang-orang Indian, sehingga menjadi bagian dari lokal genius Amerika. Ada sejumlah literatur yang berangkat dari fakta-fakta empirik bahwa umat Islam sudah hidup di Amerika beberapa abad sebelum Columbus datang. Salah satunya yang paling populer adalah esai Dr. Joseph Mroeh dari Preparatory Committee for International Festival to Celebrate the Millennium of the Muslim Arrival to the Americas tahun 1996 yang berjudul Pre-Columbian Muslims in America. Dalam esainya, Dr. Mroeh menulis sejumlah fakta menunjukkan bahwa Muslim dari Spanyol dan Afrika Barat tiba di Amerika sekurang-kurangnya 5 abad sebelum Columbus. Pada pertengahan abad ke-10, pada waktu pemerintahan Khalifah Umayyah, yaitu Abdurrahman III, kaum muslimin yang berasal dari Afrika berlayar ke barat dari pelabuhan Delbra, Palos di Spanyol, menembus samudra yang gelap dan berkabut. Setelah menghilang beberapa lama, mereka kembali dengan sejumlah harta dari negeri yang tak dikenal dan aneh. Ada kaum muslimin yang tinggal bermukim di negeri baru itu, dan mereka inilah kaum imigran muslimin gelombang pertama di Amerika. Granada, benteng pertahanan terakhir umat Islam di Eropa, jatuh pada tahun 1492. Pada pertengahan abad ke-16, terjadilah pemaksaan besar-besaran secara kejam terhadap orang-orang Yahudi dan Muslimin untuk menganut agama Katolik, yang terkenal dalam sejarah sebagai Spanish Inquisition. Pada masa itu, keadaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam sangat menyedihkan karena penganiayaan dari pihak gereja Katolik Roma yang dilaksanakan oleh inkuisisi tersebut. Ada 3 sikap orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam dalam menghadapi inkuisisi tersebut. Pertama, yang tidak mau beralih agama, akibatnya mereka disiksa, dieksekusi dengan dibakar atau dipancang di kayu salib. Kedua, beralih menjadi agama Katolik. Mereka itu diawasi pula apakah memang berganti agama secara serius atau tidak. Kelompok orang Islam yang beralih agama itu disebut kelompok Morisco, sedangkan yang dari agama Yahudi disebut kelompok Marrano. Ketiga, melarikan diri atau hijrah menyeberang Laut Atlantik yang dahulunya dinamakan dengan Samudra yang Gelap dan Berkabut. Inilah kelompok imigran gelombang kedua di negeri baru itu. Penganiayaan itu mencapai puncaknya semasa Paus Sixtus V. Sekurang-kurangnya ada 2 dokumen yang menyangkut inkuisisi ini. Yang pertama, Raja Spanyol Carlos V mengeluarkan dekrit pada tahun 1539 melarang penduduk berimigrasi ke Amerika Latin bagi keturunan muslimin yang dihukum bakar dan dieksekusi kayu salib. Yang kedua, dekrit itu diratifikasi pada 1543 dan disertai perintah pengusiran muslimin keluar dari jajahan Spanyol di seberang Laut Atlantik. Ini adalah bukti historis adanya imigran muslimin gelombang kedua sebelum tahun 1543, dekrit kedua.
Ada banyak literatur yang membuktikan adanya kehadiran muslimin gelombang pertama ke Amerika jauh sebelum Columbus datang. Bukti-bukti itu adalah antara lain di sekujur benua Amerika kita akan bisa mendapatkan jejak-jejak umat Islam gelombang pertama dan kedua. Lihat peta Amerika hari ini buatan Rand McNally dan cermati nama-nama tempat yang ada di Amerika. Di tengah kota Los Angeles terdapat nama kawasan Alhambra, juga nama-nama Teluk El Morro dan Alamitos, serta nama-nama tempat seperti Andalusia, Attila, Ala, Aladdin, Albany, Alcazar, Alameda, Alomar, Almansor, Almar, Alfa, Amber, Azur, dan La Habra. Di bawah tengah Amerika, dari selatan hingga Lyonese, terdapat nama-nama kota Albany, Andalusia, Atala, Lebanon, dan Tullahoma. Di negara bagian Washington misalnya, terdapat kota Salim. Lalu di Karibia, ini jelas kata Arab. Dan Amerika Tengah misalnya, ada nama Jamaika, Pulau Kuba, berasal dari kata Kuba, dengan ibu kotanya Labana, Havana, serta pulau-pulau Grenada, Barbados, Bahama, dan Nassau. Di Amerika Selatan terdapat nama-nama kota Cordoba, Alcantara, Bahia, nama-nama pegunungan Appalachian di pantai timur dan pegunungan Absaroka di pantai barat. Kota besar di Ohio, ada muara sungai Wabash yang panjang dan meliuk-liuk bernama Toledo, satu nama universitas Islam ketika Islam masih berjaya di Andalusia, Spanyol. Menurut Yosef, sekarang saja terdapat tidak kurang dari 565 nama tempat di Amerika Utara, baik negara bagian, kota, sungai, gunung, danau, dan desa diambil dari nama Islam. Sebanyak 484 Amerika Serikat dan 81 di Kanada, merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Islam telah ada di sana sebelum Columbus datang. Dr. A. Zahor bahkan menegaskan bahwa nama negara bagian seperti Alabama sebenarnya berasal dari kata Allah Bamya, dan juga nama negara Arkansas berasal dari Arkansas, serta Tennessee dari kata Tanasuh. Dr. Mrueh juga menuliskan beberapa nama yang dicatatnya merupakan nama kota suci seperti Mekka di Indiana, Madinah di Idaho, Medina di New York, Medina dan Hazen di North Dakota, Medina di Ohio, Medina di Tennessee, Medina di Texas yang paling besar dengan penduduk 26.000, Medina di Ontario, Kanada, kota Mahomet di Illinois, Mona di Utah, dan Arfa di Ontario, Kanada. Ketika Columbus mendarat di Kepulauan Bahama pada 12 Oktober 1492, pulau itu sudah dinamai Guanahani oleh penduduknya. Kata ini berasal dari bahasa Mandika yang merupakan turunan dari bahasa Arab. Dilaporkan oleh Columbus bahwa penduduk asli di sini bersahabat dan suka menolong. Guana yang hingga hari ini masih banyak dipakai sebagai nama di kawasan Amerika Tengah, Selatan, dan Utara berasal dari kata ikhwana yang berarti saudara dalam bahasa Arab. Guanahani berarti tempat keluarga Hani bersaudara. Namun Columbus dengan seenaknya menamakan tempat itu sebagai San Salvador dan merampas kepemilikan pulau itu atas nama kerajaan Spanyol. Columbus dalam catatannya menulis bahwa pada 21 Oktober 1492 dia melihat runtuhan masjid dan menaranya lengkap dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran telah ditemukan selain di Kuba, Texas, Meksiko, dan Nevada. Pelayaran melintasi Laut Atlantik dari Maroko dicatat oleh penjajah laut Sheikh Zain. Kapalnya berangkat dari Tarfi, Maroko pada zaman Sultan Abu Yaqub Sidi Yosef. Beberapa nama suku Indian dan kepalanya juga berasal dari bahasa Arab. Anasazi, Apache, Arawa, Cherokee, Sharke, Arikana, dan seterusnya. Berlainan tentang gambaran stereotip tentang suku Indian yang selalu mengenakan bulu-bulu warna-warni di kepalanya seperti yang banyak digambarkan para seniman barat. Seyogyanya selalu mengenakan sorban
dia tidak sendirian. Masih banyak ketua suku Indian yang mengenakan tutup kepala gaya orang Islam. Mereka adalah Chippewa, Creek, Iowa, Kansas, Miami, dan seterusnya. Orang-orang Indian Amerika memegang nilai ketuhanan dengan mempercayai ada Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta ini, dan Tuhan tersebut tidak teraba oleh panca indera. Mereka juga yakin bahwa tugas utama manusia diciptakan untuk memuja dan menyembahnya, seperti penuturan seorang kepala suku Ohiesa. In the life of the Indian, there was only inevitable duty, the duty of prayer, the daily recognition, the unseen, and the eternal. Di dalam Al-Quran kita diberitahukan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Salah satu buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karya Gavin Menzies, seorang bekas pelaut yang menerbitkan hasil penelusurannya, menemukan adanya peta 4 buah pulau di Karibia yang dibuat pada tahun 1424. Ditandatangani oleh Zuane Pisigano, kartografer dari Venesia. Peta ini berarti dibuat 68 tahun sebelum Columbus mendarat di Amerika. 2 pulau pada peta ini kemudian diidentifikasi sebagai Puerto Rico dan Guadalupe. Menzies juga mengungkapkan bahwa Laksamana Cheng Ho, seorang laksamana Cina Muslim, telah mendarat di Amerika pada 1421, 71 tahun lebih awal ketimbang Columbus. 5 abad sebelumnya, Khas Ibn Sa'id Ibn Aswad pun telah menjejakkan kaki di Amerika. Jelas penemu Amerika sama sekali bukan Columbus, tetapi para pionir pelayaran dunia, yakni pelaut-pelaut Muslim yang unggul. Barakallahu fikum. Demikian Jas Merah kali ini. Semoga kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.